Halo guys, balik lagi di channel Calvin Fang. Nah, ini video road trip part 3 dari Saigon ke Vung Tau ya. Dan di hari terakhir ini kita rencana mau mengunjungi Bunda Maria guys. Jadi ini kayak tempat terbuka di mana kita bisa climbing naik sampai ke atasnya. Tapi hari ini sih masih jam 10 pagi ya dan cuaca tuh panas banget guys. Jadi kita belum tahu juga nih apakah bakal kuat sampai naik ke atas. Nah, di perjalanan kita juga mau cari kopi karena masih ngantuk nih. Kita butuh sesuatu yang ngeboost energi dulu nih. Dan untuk jalannya asik banget. Kali ini kita jalan coastal drive lagi. Jadi jalannya tuh bener-bener di pinggir laut. Dan sekarang kita masih OTW. Jaraknya tuh sekitar 5 kilometer dari hotel kita tadi ya, nggak terlalu jauh. Tuh kalian bisa lihat ya pemandangannya. Oke, kita ketemu lagi. Fama ya, Mang Di ya. Morning, morning, morning. Guys, akhirnya kita nemu juga ya coffee shopnya. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi kopi pinggir jalan, tapi mereka udah pakai mesin. Nah, gue mau pesen kopi susunya. Karena tiap pagi tuh gue harus wajib banget ngopi guys. Kalau nggak, kita susah mikir ya otaknya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Dan untuk harganya itu di kisaran 20.000 sampai 25.000. Itu kalau di rupiah cuma sekitar 12.000, 13 ribuan. Murah banget. Oke guys, nah ini kita udah mau sampai ya. Di map sih itu ada di depan sebelah kiri. Cuma kita belum tahu nih mana nih. Kita bakal cari tempat parkirnya. Hah? Oh, ternyata di sebelah kanan guys, kelewatan. Oke, jadi ini udah sampai nih. Kita masuk ke gerbangnya. Dan oh, kayaknya gampang guys buat parkir, tinggal di sana. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi patung Bunda Maria udah kelihatan di atas. Nanti kita langsung ke sana. Dan nah, tuh tulisannya tuh parkir mobil nih di sebelah sini. Oke. Kita cari tempat yang adem. Ya guys, nah jadi kita udah turun dari mobil dan kita udah sampai di tempatnya ya. Nih kalian bisa lihat nih tuh, Bunda Marianya di sana. Nah, sekarang kita mau mancir ke sana, nggak tahu sanggup apa enggak ya, tapi kita bakal coba. Yuk ikutin terus. Guys, kita udah OTW ke atas sana dan ternyata ini jalannya cukup terjal banget dan juga ada banyak cabang-cabangnya ya. Nah, jadi misalnya kita bisa lewat sana juga, terus ternyata bisa lewat sebelah kanan sana. Makanya kita agak bingung, tapi kayaknya semuanya sama, ke satu tujuan yang sama, ke atas itu. Dan di sini indah banget ya, karena kita naik ke atas bukit gitu, terus kita bisa lihat pemandangan kota Vung Tau tuh, kalian bisa lihat ya. Ya, tuh langsung melihat arah laut, luar biasa. Nah, nanti pasti di atas lebih bagus lagi, kita bakal coba naik lebih atas lagi. Oke guys, jadi nama tempat ini tuh Our Lady of Bayau Shrine. Jadi tuh maksudnya pusat utama di tempat ini tuh adalah patung warna putih itu ya. Itu tuh maksudnya Bunda Maria kalau di dalam Katolik. Dan di sana tuh dia lagi megangin bayi Yesus. Bukan bayi sih, lebih ke tepatnya masih anak kecil gitu. Yesus yang masih umur tuh masih kecil. Nah, terus yang spesial dari tempat ini adalah maksudnya itu si patung Bunda Maria ini menghadap ke lautan di sebelah sana dan dia akan memberkati para nelayan tuh yang pekerja-pekerja lokal di sana dan juga para turis yang berkunjung di sini. Jadi memang tempat ini tuh tempat untuk ziarah buat orang-orang Katolik guys. Kalian bisa lihat. Nah, terus selain itu di sini tuh ada gereja kecilnya juga dan bakalan ada misa setiap hari. Dan juga kalian yang buat yang Katolik ya datang ke sini tuh bisa jalan salib di sebelah sana tuh guys. Nah, terus dengar-dengar di sini juga ada monyet. Jadi kalian kalau misalnya katanya ngelihat monyet itu harus cepet-cepet ngambil kayak ranting kayu, terus usir monyetnya. Kalau enggak mereka tuh bakal ngambil barang-barang kalian guys. Jadi mirip-mirip seperti monyet yang ada di Bali. Dan kalian juga nggak boleh kasih makan monyet ini karena takutnya bisa menjadi liar. Akhirnya guys kita sampai juga ke puncaknya ya. Jadi di sini tuh ada patung Bunda Maria ya yang memegang Yesus yang masih anak kecil. Nah, jadi tadi nama tempatnya itu Our Lady of Bayau Maria. Itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia ya maksudnya kuilnya Bunda Maria. Nih, kalian bisa lihat ya, gue putar lagi. Tuh, kita udah lumayan tinggi juga. Nih, naik tangga tadi adalah kurang lebih 1.000 anak tangga ya. Dan di sana tuh lautannya, pantainya yang tadi. Jadi patung Bunda Maria ini akan memberkati nelayan-nelayan lokal dan juga turis yang berkunjung ke Vung Tau. Nah, terus for your information juga, di Vietnam ini memang didominasi oleh orang-orang yang agamanya Katolik dan juga Buddhis guys. Nah, itu kurang lebih jumlahnya mungkin bisa dibilang 70% Buddhis ya, 30% Katolik. Makanya banyak banget bangunan-bangunan dari Katolik dan juga
Vietnam ini dulunya dijajah oleh Prancis, makanya mungkin pengaruhnya tuh sampai menular juga ke daerah sini ya. Ini udah panas banget cuaca ya. Tadi kita udah selesai doa juga di sana, dan ternyata di puncaknya itu kita bisa kasih donasi juga buat restorasi tempat ini, karena kan tempat ini pasti butuh pemeliharaan, dan tadi ternyata ada anjing peliharaan juga, lumayan gede juga, untung anjingnya masih tidur. Nah terus habis ini kita bakal nongkrong nih guys, cari cafe lagi yang di pinggir laut, karena siang ini kita harus jalan balik ke Saigon ya. Kita masih ada kerjaan lagi di sana. Oke. Kita sampai jumpa lagi nanti. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Katinatnya ya. Kita lagi nongkrong dulu nih. Jadi Katinat ini cocok banget buat kalian yang lagi cari weekend getaway ya. Kalau misalnya kalian lagi traveling di Saigon, atau misalnya kalian kerja di Vietnam kayak gua, mau yang deket-deket aja gitu. Kalau misalnya di Jakarta kayak ya ke puncak lah kurang lebih. Tapi bedanya di Vung Tau ini ya pastinya panas karena dia kan daerah pantai. Dan di Katinat ini tadi kita udah pesen milk tea ya. Ini gue pesen roasted milk tea, dan juga di sini ada lychee tea juga. Karena siang-siang gini kita benar-benar butuh asupan yang manis-manis lah ya. Kalau nggak bahaya guys, katanya bisa pingsan. Nah terus abis ini kita mau segera balik ke Saigon juga karena masih ada kerjaan nanti ya. Dan mungkin di perjalanan kita bakal cari makan siang juga. Dan mobil kita tuh sisa 50% baterainya. Jadi kita mau cari chargeran buat VinFast. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, VinFast ini enaknya kita mau cas itu gratis guys. Bener-bener gratis, 0 rupiah. Jadi itu asik banget. Gue bakal kasih lihat kalian nanti. Nah guys, yang di sana itu ferry ya. Nah jadi sebelumnya tuh kita kalau ke Vung Tau biasa naik ferry dari stasiun Bac Dang di distrik 1 di Saigon, terus langsung ke sini dan berhentinya bakalan di sana. Nah itu kalau naik ferry sekitar 2,5 sampai 3 jam ya guys, tergantung kondisi laut juga. Nah tapi kalau sekarang kita lagi naik mobil, jadi lebih gampang kemana-mana. Bisa pergi dan pulang kapanpun kita mau. Satu tips lagi kalau kalian mau main ke Vung Tau, dan terutama ke tempat ini ya di pelabuhan di Front Beach, itu kalian harus banget pakai sunscreen, karena kalau nggak kalian bisa gosong guys. Sebetulnya ada tempat indoor juga di sebelah sana ya, tapi jelas untuk pemandangan di sinilah bagus ya. Jangan lupa pakai sunscreen. Secara keseluruhan, Katinat di Vung Tau ini benar-benar nyaman. Desain tempatnya estetik, ada area indoor ber-AC buat yang mau santai, dan outdoor yang langsung ngadep ke pantai, bikin betah nongkrong seharian. Gue sempat ambil beberapa foto juga, tapi karena waktu mulai mepet, akhirnya gue harus melanjutkan perjalanan lagi. Oke guys, sekarang kita udah perjalanan pulang menuju Ho Chi Minh City lagi. Tapi sebelum itu kita pastinya mau ngecas mobil kita dulu ya, karena kalau kalian bisa lihat nih, baterai kita tinggal 46%, dan juga kita harus ngecas selama 1 jam kurang lebih. Dan kita belum makan siang juga ya, jadi nanti kita bakal stop di dealer VinFast. Ini menarik nih. Karena dealer VinFast itu dia ada charging stationnya, dan kita free seperti yang gue bilang sebelumnya. Kurang lebih nanti 1 jam, dan sekarang jarak ke dealer VinFast itu sekitar 5 km dari sini. Ya kurang lebih 10 menit lagi kita sampai guys. Nah terus satu lagi gue mau jelasin juga ya, ini kan kita lagi ada di jalan luar kotanya Vietnam, tapi masih non-tol ya guys ya. Nah biasanya itu mobil itu kan jalan di sebelah kiri nih, kalian bisa lihat ya, 2 jalur sebelah kiri itu mobil semua, dan 1 jalur dikhususkan buat motor dan kendaraan roda 3. Nah yang menarik di Vietnam itu kalau misalnya kalian naik mobil nih terus masuk ke jalur motor, itu kalian bisa didenda. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya motor sampai masuk ke jalur mobil dan ketangkap kamera ataupun polisi, itu bisa kena denda, dan dendanya lumayan tinggi, bisa di atas 3 juta, bisa di atas 5 juta rupiah gitu guys. Jadi memang denda di Vietnam ini nggak main-main peraturannya. Oke guys, ini kita udah nyampe di dealer VinFast ya, dan kalian bisa lihat gue udah mulai ngecas. Ini kalau misalnya kalian belum pernah lihat chargeran di Vietnam. Dan dari baterai kita 46% ke ini ya, ke 100% itu sekitar 53 menit. Sekarang sekitar jam 1. Nah, kita rencana nggak sampai full, paling sampai 80-an% itu di jam 1.45 guys. Kita bakal cabut aja terus lanjut jalan lagi. Terus kalian bisa lihat ya, di seberang sana tuh ada GoMart kayak supermarket gitu, dan ada banyak yang jual makanan. Jadi kita bakal coba ke sana buat makan siang. Sekarang kita udah nyampe ke GoMart yang tadi. Nah, ternyata di dalamnya nih banyak makanan juga, nggak cuma supermarket. Dan kita cobain yang namanya Jollibee. Jadi buat yang belum tahu ya, gue putar dulu. Jollibee ini dia restoran ayam chicken guys, ayam kayak KFC atau McDonald's ya.
Dan tapi dia mereknya tuh merek Filipina. Nah, tapi sayangnya dia belum ada di Indonesia setahu gua. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada, kalian boleh tulis di kolom komentar karena gua memang kurang tahu, guys. Jadi sekarang kita mau makan dulu, isi tenaga, nanti habis ini baru kita lanjut jalan lagi. Karena masih sambil nungguin ngecas mobil ya. Dan makanan yang kita pesen itu satu combo, guys, satu paket. Dia ada spaghetti sama ayam, dapat 2, terus kentang goreng, terus minumnya dapat soft drink ya, dapat Coca-Cola. Sekarang kita lagi lanjut perjalanan lagi ya menuju Ho Chi Minh City. Tadi ternyata ngecasnya lumayan cepat juga, padahal cuaca lumayan panas ya guys. Kayaknya temperatur tuh hampir mendekati 38-39 derajat Celcius. Tapi ternyata dalam kurang lebih 50 menit itu langsung ke 99%. Ya udah bagus lah, karena kita bisa masih ada 197 km. Dan juga sekarang update perjalanan ya, kita dari rumah itu sekitar 50 km lagi kita bakal nyampe. Dan kalau menurut peta, kita bakal nyampe setelah 1 jam 19 menit. Nah, sekarang kita sih masih di kota Vung Tau ya, di dekat-dekat Vung Tau. Dan kondisi traffic nih padat, agak padat tapi tetap lancar guys. Banyak mobil-mobil truk, mobil-mobil pengiriman barang ya. Tapi lagi-lagi karena bukan hari liburan, jadi ya traffic lumayan bagus, lalu lintasnya nggak terlalu macet juga. Karena biasanya kalau misalnya lagi musim puncak liburan ya, dan orang-orang tuh rame-rame mau masuk ke Ho Chi Minh City, itu bisa sampai stuck sampai 5 jam, 6 jam. Jadi mirip-mirip kayak orang Jakarta ke puncak lah. Kebayang nggak ya kayak gimana guys? Nah, ini buat yang belum pernah ngeliat truk di Vietnam tuh modelnya seperti ini. Dia rata-rata lebih bersih guys daripada di Indonesia kan. Kalau di Jakarta banyak truk-truk yang benar-benar udah rusak banget, berasap. Kalau di sini rata-rata lebih bersih karena memang peraturannya lebih ketat. Oh iya, kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat ini nih. Jadi kalau misalnya di Ho Chi Minh City itu plat itu dibeda-bedain ya warnanya. Kalau untuk mobil pribadi, platnya itu bakalan warna putih ya, backgroundnya warna putih dan tulisannya hitam. Kalau misalnya mobil untuk sewaan seperti truk ini ataupun mobil-mobil yang dipakai buat Grab, Sun SM itu biasanya warna kuning seperti ini guys, gitu. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi ya. Sekarang perut udah kenyang, jadi kayaknya kita nggak bakal berhenti lagi dan bakalan cus langsung menuju rumah. Oke, see you. Oke guys, jadi di depan kita udah mau masuk ke tol ya. Dari tadi sekitar 30 menit kita masih jalan biasa, jalan luar kota Vietnam ya. Nah, yang menarik dari Vietnam ini memang jalan tolnya tuh biasa belum menghubungkan seluruh kota. Jadi misalnya kita mau dari Saigon ke Vung Tau, dia masih putus di suatu tempat, kita harus keluar tol dulu terus lewat jalan biasa lanjut. Nah, seperti ini kan kita udah jalan sekitar adalah 40 km baru kita masuk tol lagi ya. Dan pas pergi ke sini juga sama. Kita awalnya masuk tol dulu terus keluar jalan biasa. Dan sekarang kita mau belok kiri guys, mau masuk tol nih. Buat kalian yang belum pernah lihat tolnya Vietnam seperti apa ya, gue kasih lihat kalian. Jadi gue ingetin lagi kalau di Vietnam kan setirnya tuh di sebelah kiri, jadi kita jalan di sebelah kanan nih. Tuh, kita masuk. Nah, ini kayak mobil ini nih Hyundai Grand i10 ya, tuh warna kuning platnya ya. Yang tadi gue jelasin tuh berarti kemungkinan besar ini adalah Grab ataupun Gojek ataupun dan semacamnya guys. Pokoknya dia bukan mobil pribadi jatuhnya ya, mungkin dari perusahaan gitu. Nah, terus pintu tolnya nih seperti ini. Dan di Vietnam canggihnya itu tolnya tuh udah menggunakan RFID ya. Jadi nanti ada stiker di lampu mobil kalian dan kita udah nggak perlu pakai kartu lagi buat ngetap. Langsung kita bayar otomatis nih. Contoh ya, ini palangnya kebuka kan ya. Nih, oke tuh otomatis ya. Udah otomatis. Setelah mobil depan itu mobil kita tetap ngebuka palang karena saldo kita udah ditarik. Nanti dia ada app-nya di HP gitu canggihnya. Indonesia sebetulnya udah ada ya, kalau nggak salah tuh namanya Flow. Tapi setahu gue belum semua menggunakan, masih banyak yang menggunakan kartu e-tol gitu ya, ngetap pakai e-tol. Nah, ini kita udah mulai masuk tolnya nih guys tuh. Jadi rata-rata tol di Vietnam itu jalurnya nggak besar seperti di Indonesia kan jalur luar kotanya bisa misalnya 3 jalur, 4 jalur, bahkan ada yang sampai 5 jalur. Nah, kalau di Vietnam rata-rata 2 jalur seperti ini nih, kalian bisa lihat ya. Ini tuh jalur sebelah kanan dan kiri. Lalu di depan sana tuh ada bahu jalan. Peraturannya sama, di bahu jalan kita nggak boleh berhenti sembarangan kecuali darurat ya. Nih, batas kecepatan paling cepat 120, paling lambat 60. Jadi kita nyetir di sekitarnya paling aman 80-an km per jam ya guys ya. Nah, terus satu hal lagi yang menarik, kalau misalnya di Indonesia kan biasa kita nyetir di sebelah kiri itu buat yang lambat. Dan nyetir yang di sebelah kanan tuh buat mendahului, buat mobil cepat ya. Jadi nggak boleh land hogger. Jadi land hogger tuh nggak boleh gitu kalau di Indonesia kan. Nah, kalau di Vietnam itu nggak ada aturan seperti itu guys. Jadi misalnya gue nyetir di kiri nih. Kalau misalnya kalian mau mendahului gue dari sebelah kanan, itu silakan aja. Nggak ada peraturan spesifik seperti itu.
Yang penting tuh kita tetap berada di batas kecepatan yang telah disepakati sesuai peraturan gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut nyetir dulu nih ya, seperti ini. Nanti gua kasih lihat footage-nya. Kita baru aja keluar tol guys, dan di sini kalian bisa lihat ya, vibes-nya langsung beda banget. Kita bisa melihat gedung-gedung tinggi khas kota Ho Chi Minh, dan di bagian sana tuh udah ada Landmark 81 ya. Di video sebelumnya kan gue udah pernah review juga ke sana. Dan juga di daerah sini itu dekat dengan daerah pengembangan baru guys. Jadi kalau misalnya yang kalian tahu di Vietnam itu kan biasa daerah-daerah lokal, jalan-jalanan sempit ya, terus ada rumah di pinggir jalan. Nah, daerah Global City ini lebih mirip ke kayak BSD City di Tangerang ataupun di Pantai Indah Kapuk, Peak 2 terutama. Nah, nanti di video berikutnya, makanya kalian subscribe dulu, kita bakal ke sana dan kita cobain seperti apa ya guys, gue kasih lihat kalian. Nah, terus ini jarak dari rumah sekitar 4 km dan kita bakal sampai dalam 10 menit lagi ya. Nah guys, akhirnya kita sampai juga. Tadi total perjalanan dari Vung Tau ke Saigon ya, dan sempat ngecas dulu itu sekitar 2 jam 40 menit. Nah itu kalau tanpa ngecas tuh ya kira-kira pasti di 2 jam kurang lebih 10 menit itu pasti udah nyampe guys, karena jaraknya nggak terlalu jauh juga ya. Dan tadi di perjalanan kita beruntung banget juga karena sama sekali nggak ada traffic jam atau nggak ada kemacetan sama sekali yang kita temui. Karena biasanya kalau orang trip dari Saigon ke Vung Tau itu mungkin bisa 3 jam, 4 jam, tergantung situasi lalu lintas ya. Nah, gitu aja vlog gue hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton edisi dari part 1 sampai part 3. Dan buat kalian yang ada rekomendasi kemana nih kita setelah ini, jangan lupa di subscribe dulu dan tulis di kolom komentar. Dan see you in the next video.